Putin mungkin mengira sudah melihat segalanya di Ukraina, namun kondisi tentara Rusia di medan perang justru memburuk. AS membangun salah satu senjata terkuat di dunia, dan sekarang Ukraina menghancurkan tentara Rusia dengan senjata itu. Tanpa banyak sorotan, Ukraina baru saja menambah salah satu meriam artileri paling menakutkan di dunia ke dalam persenjataannya, dan itu membuat semua senjata Rusia menjadi tidak berguna. Ukraina sendiri tidak pernah menduga hal ini. Rusia sama sekali tidak tahu bahwa ini akan terjadi. Berkat ciptaan Amerika Serikat puluhan tahun lalu, Ukraina kini punya senjata mematikan untuk mengakhiri perang Rusia. Senjata yang dimaksud adalah howitzer Swagrak 203 mm M110 yang telah diberikan kepada Brigade Artileri ke-52 Angkatan Bersenjata Ukraina. Menurut media United 24, brigade itu telah mengkonfirmasi kedatangan senjata dan menyebut senjata itu cocok digunakan bersama artileri buatan Ukraina yang sedang menghancurkan serangan musim semi Rusia. Peralatan kami mencakup howitzer Swagrak 2S22, badana sistem peluncur roket ganda RM70 Vampire, dan 203 mm M110A. Brigade ke-52 dengan santai mengumumkan di media sosial pada 2 April seolah membuat M110 terlihat sepele, padahal tidak begitu. Anda akan segera tahu mengapa kedatangan meriam artileri kuat di Ukraina akan memaksa perubahan di medan perang dalam waktu dekat. Pertama, pertanyaannya harus diajukan, bagaimana Ukraina bisa mendapatkan beberapa howitzer M110 sama sekali? Senjata era Perang Dingin ini sudah resmi dipensiunkan militer Amerika Serikat, jadi Anda mungkin mengira Ukraina tak mungkin mendapatkannya. Namun, senjata yang sudah dipensiunkan belum tentu berarti sudah usang, dan asal-usul M110 yang sekarang ada di Ukraina dapat ditelusuri kembali ke sebuah kesepakatan yang dibuat pada Oktober 2025. Saat itulah Army Recognition melaporkan bahwa Yunani telah menyetujui transfer 60 sistem artileri buatan AS Serikat miliknya ke Ukraina, bersama dengan 150.000 peluru yang dibutuhkan sistem tersebut dan beberapa roket Zuni dalam sebuah kesepakatan yang diyakini bernilai 199,4 juta euro atau sedikit di bawah 230 juta dolar. Artileri dan amunisi tersebut akan dikirim ke Ukraina melalui Republik Ceko, dan sistem-sistem itu akan sampai ke Ukraina tanpa modifikasi atau perbaikan apapun. Itu mungkin membuatnya terlihat seolah-olah Yunani mendapatkan keuntungan lebih dari kesepakatan tersebut, tapi sebenarnya tidak demikian. Bagi Ukraina, kesepakatan ini berarti mereka mendapatkan sejumlah besar sistem artileri yang telah lama menjadi momok di medan perang bagi siapapun yang menghadapinya. Howitzer M110 memang bukan yang paling modern, tapi mampu memberi daya tembak besar dalam waktu singkat di medan perang. Hal itu dalam banyak hal terasa seperti kapsul waktu tentang bagaimana pertempuran dilakukan beberapa dekade lalu, bukan seperti konflik konvensional yang mungkin Anda harapkan di zaman modern. Lebih banyak lagi mungkin akan dikirim ke Ukraina. Army Recognition mencatat bahwa Angkatan Bersenjata Yunani telah mengoperasikan M110A2 sejak awal 1980-an, dan mereka memiliki sekitar 145 unit sistem artileri tersebut sebelum pengumuman pemindahan 60 unit ke Ukraina. Selama beberapa dekade, sistem ini menjadi solusi artileri jarak jauh Yunani, meski kini berlebih karena Yunani beralih ke sistem NATO standar 155 mm. Bagi Ukraina, modernisasi tersebut merupakan kesempatan untuk mendapatkan artileri kuat yang dapat menghancurkan pertahanan Rusia dan melumpuhkan pasukan saat mereka mencoba melancarkan serangan. Jadi ini adalah kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak dan terlihat semakin baik bagi Ukraina ketika Anda melihat rincian peluru yang dikemas bersama 60 howitzer tersebut. Media United 24 mengatakan bahwa Ukraina telah menerima 50.000 peluru M106 berdaya ledak tinggi sebagai bagian dari kesepakatan tersebut bersama dengan 40.000 peluru M650 berbantuan roket. Dan masing-masing 30.000 peluru M509A1 munisi, klaster Dwi Guna, dan M404 munisi konvensional yang ditingkatkan, yang dibuat untuk M110 di masa akhir masa pakainya. Ini berarti bahwa howitzer yang telah diterima Ukraina akan menjadi serbaguna sekaligus kuat, dan hal itu hanya akan membuatnya semakin berguna bagi Ukraina di medan perang. Sebelum membahas caranya, ada pertanyaan lain. Apakah Ukraina dapat memperoleh lebih banyak howitzer M110 setelah mendapat kiriman awal? Jawabannya tampaknya ya, jika klaim Army Recognition tentang persediaan Yunani itu akurat. Seharusnya ada 85 M110 lagi yang bisa dipindahkan oleh Yunani, meskipun ini mengasumsikan bahwa howitzer yang masih dimiliki Yunani berada dalam kondisi yang cukup baik agar bisa berguna bagi Ukraina.
Kita harus menunggu dan melihat apakah ada kesepakatan lain yang bisa dicapai sehingga Yunani bisa mendapatkan keuntungan dari sistem yang dianggapnya sudah usang tetapi bisa digunakan Ukraina untuk menimbulkan kerusakan serius pada militer Rusia yang sebagian besar masih berperang di Ukraina seolah-olah mereka terjebak di era 1950-an. Namun pertanyaan yang lebih besar adalah apakah Ukraina akan bisa mendapatkan M110 dari Amerika Serikat? Ini adalah senjata Amerika, dan ada inisiatif agar negara-negara NATO membeli senjata dari Amerika untuk dikirim ke Ukraina. Daftar kebutuhan prioritas Ukraina atau PEARL dapat menjadi kunci bagi Ukraina memperoleh lebih banyak howitzer jika senjata ini terbukti cukup berguna di medan perang. Sekutu Ukraina di NATO sejauh ini telah memanfaatkan PEARL dengan baik. Hingga Desember 2025, mereka telah mendanai lebih dari $4 miliar untuk Ukraina melalui PEARL, yang memungkinkan Ukraina meminta bantuan militer yang dibutuhkan dan langsung dikirim ke garis depan melalui pembelian dari Amerika Serikat. Dengan PEARL, Ukraina bisa menentukan kemana bantuan militer yang diterimanya disalurkan, bukan sekedar menunggu sekutu menyumbangkan senjata yang mungkin berguna. PEARL dapat menjadi jalur untuk memperoleh persediaan M110 howitzer dari Amerika Serikat, meski mungkin tanpa muatan peledak di ujungnya. Menurut De Gaulle, Amerika Serikat memang memproduksi 1.100 howitzer M110 setelah pertama kali memperkenalkan senjata itu pada tahun 1963. Sumber yang sama mencatat sistem ini masih aktif digunakan di berbagai negara, seperti Turki, Spanyol, Bahrain, Maroko, Yordania, dan Yunani. Beberapa negara seperti Spanyol secara realistis dapat mengirimkan sebagian howitzer mereka ke Ukraina. Untuk Amerika Serikat, De Gaulle menyatakan bertentangan bahwa M110 masih aktif di militer Amerika Serikat, namun juga menyebut senjata itu telah dipensiunkan pada 1990-an sehingga hanya M109 yang tersisa sebagai howitzer swagerak Amerika. Ini menimbulkan pertanyaan, apa yang terjadi dengan 1.100 unit M110 itu? Kita tahu sebagian jawabannya, karena Real Clear Defense mencatat AS menggunakan laras M110 bekas sebagai selongsong darurat bom GBU-28 dalam Perang Teluk melawan Irak pada 1990-an. Namun hal itu tidak menjelaskan apakah M110 masih ada di persediaan Amerika tanpa laras atau apakah Amerika Serikat turut membuang unit artilerinya saat mengambil larasnya. Jika itu yang pertama, mungkin Ukraina bisa mendapatkan sisa-sisa M110 milik Amerika dan kemudian membuat laras untuk howitzer tersebut. Inisiatif Ceko, di mana Yunani menjual M110 ke Ukraina, bisa membantu, meski ini ide spekulatif yang bergantung pada Amerika Serikat masih memiliki M110 dan bersedia menjualnya ke Ukraina lewat PEARL. Mari tinggalkan kemungkinan dan ketidakpastian, lalu fokus pada hal yang lebih penting. Kedatangan howitzer M110 di Ukraina dapat membawa perubahan signifikan di garis depan tempat senjata ini digunakan. Hal itu mengubah senjata ini dari peninggalan Perang Dingin jadi faktor penentu. Sebelum membahas lebih jauh, Anda menonton The Military Show. Jika Anda mendapatkan manfaat dari channel ini, jangan lupa untuk berlangganan agar Anda selalu tetap terdepan. Apa yang ditawarkan M110 kepada Ukraina? Ini memberi Ukraina kekuatan tembak yang sebelumnya kurang di lini artileri selama perang dengan Rusia. Bukan berarti Ukraina tak punya artileri, namun M110 yang dimilikinya kini membawa kehancuran bagi pasukan Rusia. Setiap peluru yang ditembakkan oleh M110 memberikan 90 kg atau sekitar 198 pon daya ledak ke target. Dan dengan bantuan amunisi berbantuan roket yang kita tahu telah diterima Ukraina dari Yunani, kekuatan tembak itu dapat menjangkau hingga 30 km atau sekitar 18,6 mil ke sasaran apapun yang perlu dihancurkan Ukraina. Kekuatan ini didukung mobilitas, karena setiap M110 menggunakan sasis beroda rantai dan mesin 405 tenaga kuda memungkinkan Ukraina bergerak, menyerang, lalu bergerak lagi, sehingga bisa menjangkau bagian medan perang yang lebih luas dibanding artileri statis. Namun, Ukraina harus berkorban demi kekuatan tembak ini. Army Recognition mencatat bahwa setiap M110 harus dioperasikan oleh total 13 personel 5, diantaranya mengoperasikan kendaraan M110, sementara sisanya mengikuti dengan kendaraan kargo yang membawa peluru yang digunakan dalam operasi. Itu adalah komitmen pasukan yang cukup besar, dan hal ini menjelaskan mengapa M110 yang dimiliki Ukraina secara khusus digunakan untuk brigade artileri. Kru mengoperasikan meriam dengan elevasi -2 hingga 65 derajat dan dapat diputar 30 derajat ke kiri dan kanan menurut sumber yang sama. M110 memiliki kontrol cadangan manual yang bisa digunakan jika hidrolik gagal, sehingga Ukraina perlu melatih kru untuk mengoperasikannya. Kecepatan juga bisa bermasalah.
M110 umumnya menembak satu peluru tiap 2 menit, meski bisa 2 peluru per menit saat tembakan intens ke musuh. Itu dengan asumsi senjata bisa diisi ulang cepat karena hanya membawa 2 peluru. Namun M110 juga bukan senjata yang sempurna. Namun senjata ini sangat kuat sehingga pengorbanan Ukraina untuk memakainya jadi terasa tidak penting. M110 ibarat pukulan telak di balik serangan cepat Ukraina ke posisi Rusia dengan howitzer yang lebih kecil dan lebih gesit. Kombinasi daya tembak ini jadi alasan utama M110 akan menjadi game changer, seperti yang akan Anda ketahui. Selain itu, ada harga yang perlu dipertimbangkan. M110 adalah peralatan lama, apalagi jika dibandingkan dengan perlengkapan yang Ukraina terima dari Sekutu Barat. Ada alasan kuat Ukraina membayar 60 unit itu daripada meminta Yunani menyumbangkan artileri lamanya. Hanya untuk amunisi saja, $230 juta yang dikeluarkan Ukraina berarti sedikit lebih dari $1.500 per peluru berkekuatan besar. Itu pun dengan asumsi Ukraina menerima 60 unit M110 secara gratis. Tidak, mereka tidak mendapatkannya secara gratis. Itu harus dimasukkan ke dalam harga. Jadi $230 juta telah memberikan Ukraina banyak kekuatan tembak dengan harga yang sangat murah. Menurut Defense Express, Yunani menetapkan harga setiap M110 yang dijual ke Ukraina sebesar €520.000 atau sekitar $599.000. Kalikan itu dengan 60, Anda mendapatkan sekitar $35,9 juta untuk howitzer. Itu menurunkan biaya per peluru Ukraina menjadi di bawah $1.300. Ukraina hanya perlu mengenai beberapa tank dan pasukan dengan M110 agar artileri itu praktis sudah balik modal. Pengembalian investasi sebesar itu sangat berarti bagi negara yang sedang kesulitan finansial akibat 4 tahun perang dengan Rusia. Kesulitan-kesulitan itu akan berkurang ketika Ukraina akhirnya mulai menerima pinjaman sebesar $105 miliar yang telah dijanjikan oleh Uni Eropa. BBC menyebutkan bagian pertama pinjaman ini bisa tiba di Ukraina paling cepat pada April. Namun rencana pemerintah membelanjakan $112 miliar pada 2026 masih membuatnya kekurangan sekitar $45 miliar. Apapun yang bisa dilakukan Ukraina untuk menjaga biayanya tetap rendah sambil memberikan kerugian finansial maksimal kepada Rusia adalah langkah positif. Dan M110 yang murah yang baru saja diterima Ukraina sangat cocok dengan strategi tersebut. Lalu ada juga fleksibilitas yang ditawarkan oleh M110. Disitulah semuanya mulai serius bagi Ukraina dan Rusia. Brigade Artileri ke-52 yang telah menerima batch pertama M110 mendapatkan senjata yang sangat melengkapi senjata lain yang mereka gunakan dalam serangan artileri terhadap pasukan Rusia. Brigade tersebut sudah memiliki Bodana buatan dalam negeri yang dapat digunakan untuk melakukan serangan presisi terhadap posisi Rusia dari jarak jauh. Artileri ini ideal untuk menyerang pusat komando, gudang amunisi, dan target statis lain di belakang yang jadi andalan Rusia saat menyerang pertahanan Ukraina. Perlengkapan brigade juga mencakup RM-70 Vampire digunakan untuk serangan besar pada peralatan dan pasukan, sehingga cocok menghadapi serangan mekanis Rusia. M110 memperluas hal ini dengan memberikan daya tembak yang sangat besar kepada Brigade Artileri Ukraina yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan howitzer buatan AES, Brigade Artileri ke-52 kini bisa menghancurkan target keras dan bernilai tinggi yang tidak bisa dihancurkan RM-70 Vampire. Itu membebaskan Badana untuk menghantam target pada jarak yang lebih jauh daripada yang bisa dijangkau M110. Pada dasarnya menciptakan pendekatan artileri yang lebih berlapis daripada yang dimiliki Ukraina sebelumnya. Vampire menghancurkan unit dan peralatan penyerang, M110 menghancurkan target berbenteng di belakang serangan itu, dan Badana merusak bagian belakang Rusia sehingga serangan berikutnya lebih lemah dan mudah dipatahkan. Saat ini, Brigade Artileri ke-52 Ukraina sedang melaksanakan misi di Ukraina Timur, di mana mereka memberikan dukungan tembakan dan melakukan operasi kontra baterai, lapor Militanyi. Brigade itu juga menangani logistik Rusia yang akan dapat dibantu oleh M110. Defense Express menambahkan bahwa brigade ini kini bertugas di sektor Kharkiv dan Kramatorsk. Kemungkinan M110 sudah digunakan dalam pertempuran. Pemukiman terakhir dari dua itu sangat penting. Kramatorsk adalah salah satu dari 4 kota besar yang membentuk sabuk benteng Donetsk yang membentang sekitar 50 km atau 31 mil di sepanjang jalan raya H20 Konstantinivka, Sloviansk. Terletak di utara sabuk itu, kota ini harus bertahan agar Ukraina bisa menghancurkan pasukan Rusia yang berusaha melanjutkan tujuan Putin merebut Donetsk dan akhirnya Donbas dari Ukraina.
Kramatorsk sudah menjadi neraka bagi pasukan Rusia yang menyerang setelah Ukraina menghabiskan lebih dari 1 dekade memperkuat pertahanannya setelah kampanye agresi awal Rusia pada tahun 2014. Kini dengan M110 di lapangan, setiap konsentrasi pasukan atau target berbenteng yang terkait dengan upaya Rusia merebut kota itu akan menghadapi kekuatan tembak besar yang tak siap mereka hadapi. Itu menjelaskan kemungkinan penggunaan M110 oleh Ukraina saat ini. Namun Ukraina memiliki 60 howitzer ini dan tampaknya Brigade Artileri ke-52 tidak memegang semuanya. Masih ada lagi yang menunggu untuk digunakan dan fleksibilitas yang dibawa M110 karena variasi pelurunya membuka banyak peluang lain bagi Ukraina. Ambil contoh zona maut Ukraina. Zona-zona maut ini yang membentang bermil-mil dan dipenuhi drone serta pertahanan lainnya sudah menghancurkan pasukan Putin. United 24 Media melakukan pekerjaan yang baik dalam menjelaskan alasannya karena mereka mengungkapkan apa saja yang ada di zona pembunuhan biasa dalam sebuah penjelasan visual yang mengerikan untuk dibaca jika Anda adalah tentara Rusia. Setiap zona pembunuhan punya langkah anti-tank dan anti-personel untuk menghancurkan apapun yang mencoba melintas. Selain drone yang rutin berpatroli di langit, terdapat ranjau, parit anti-tank, dan gigi naga untuk menghentikan kendaraan lapis baja Rusia. Prajurit yang mencoba menembus dengan berjalan kaki harus menghadapi kawat berduri sepanjang bermil-mil, drone, dan jaringan terowongan yang telah dibangun Ukraina untuk memfasilitasi penyergapan terhadap tentara Rusia yang menyusup. Apa hubungannya semua ini dengan M110? Zona pembunuhan Ukraina benar-benar sesuai dengan namanya karena dipenuhi dengan mayat dan bangkai kendaraan akibat serangan Rusia di seluruh garis depan. Namun tujuan sekundernya adalah membuat beberapa wilayah tak bisa diakses pasukan darat Rusia. Alih-alih melewati, pasukan tersebut harus memutar. Disinilah artileri berperan. Dengan menerapkan zona maut secara cerdik, Ukraina bisa mengarahkan tentara Rusia ke area terbuka luas di hamparan wilayah bermil-mil antara posisi Rusia dan pertahanan yang ingin mereka serang. Pengarahan itu menyebabkan penyergapan. Artileri menghujani peluru, sementara drone FPV beterbangan menembus lapis baja dan tentara tanpa ampun. Bayangkan, M110 menembakkan peluru hampir 200 pon ke titik penyergapan ini. Apapun yang Rusia kirim di darat takkan punya peluang. Itulah yang menanti Rusia saat mereka melancarkan serangan musim semi ke Ukraina. Zona mematikan yang sudah ada kini menjadi semakin berbahaya karena Ukraina mendapatkan peralatan tua yang bisa diperbarui justru karena taktik utama Rusia hanyalah mengirimkan umpan meriam dan sesekali kendaraan lapis baja untuk menghantam pertahanan Ukraina. Taktik kuno membuat senjata lama seperti M110 tetap efektif dan sangat mematikan terhadap serangan Rusia yang lambat, sehingga menjadi target empuk bagi senjata sekuat itu. Raksasa Perang Dingin dihidupkan kembali di Ukraina. Jika Rusia memakai strategi kuno, Ukraina kini punya senjata untuk melawan taktik Putin. Dan kemungkinan besar Ukraina akan menemukan cara-cara baru yang menarik untuk memodernisasi M110 miliknya sekarang setelah mereka memilikinya. Negara ini memang ahli dalam meningkatkan perlengkapan barat yang mereka terima, dan tidak ada contoh yang lebih baik daripada apa yang telah dilakukan Ukraina dengan tank M1 Abrams miliknya. Ingin tahu lebih lanjut? Tonton video kami yang membahas peningkatan yang begitu cerdik hingga bahkan Amerika Serikat pun menginginkannya. Dan jika Anda menikmati video ini, pastikan Anda berlangganan The Military Show agar Anda bisa melihat lebih banyak liputan kami tentang senjata-senjata terbaru yang digunakan Ukraina melawan Rusia. Dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton.